Jadi record. Jadi Pak, prolog dulu Pak. Banjarbaru ini kan awalnya didesain oleh Van der Veel itu Pak, untuk dibangun untuk menjadi ibu kota pada saat itu. Nah kemudiannya sebelum dibangun itu ada sejarah di Banjarbaru nih. Kalau kita lihat websitenya itu ada Tertera Gunung Apam gitu. Nah, itu sepengetahuan kalian tuh kenapa disebut Gunung Apam, kemudian apa namanya, di mana posisinya yang pengen tahu ya. Ya. Jadi bukan gunung sebenarnya ya, penyebutannya itu bukit. Karena memang ketinggiannya itu kan tidak terlalu tinggi. Jadi dia Bukit Apam. Jadi memang itu penamaan dari masyarakat lokal pada saat itu. Nah, di mana lokasinya? Lokasinya adalah di mana sekarang berdirinya menara tower ya, tower air itu. Nah, di sekitar situ Bukit Apam, Gunung Apam ya. Nah, kalau Banjarbaru ini kan menarik ya, karena kotanya itu memang direncanakan dari awal. Dan ini termasuk direncanakan di era kolonial. Saat itu Belanda ya. Nah, mungkin Belanda juga melihat potensi Banjarbaru ini bisa dijadikan sebuah kota masa depan. Maka mereka merencanakan tata ruangnya. Di mana yang terkenal itu kan perencananya adalah Van der Veel. Ya, beliau juga tinggal di Banjarbaru setelahnya. Dan cirinya apa? Cirinya kota Banjarbaru ini dia sebenarnya mengikuti perencanaan kota-kota di Eropa, ya, di mana sekarang tempat utamanya itu kan di sekitar perkantoran atau balai kota Banjarbaru ya, di lapangan Murjani. Nah, jadi kalau kita lihat di situ kan sebenarnya terlihat jelas bagaimana kota Banjarbaru itu direncanakan seperti kota-kota di Eropa ya. Dia memiliki boulevard, jadi di satu bangunan kemudian di depannya itu ada ruang terbuka dan miliki open space yang luas dan juga ada koridor utama, itu ciri-ciri boulevard. Kemudian di kiri kanannya ditambah bangunan pendukung yang sekarang banyak perkantoran pemerintahan ya, termasuk di situ ada kantor DPR, DPRD ya, dan juga dinas-dinas terkait Bapeda dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya kalau dilihat ke depan itu boulevard, jadi ruang terbuka kemudian. Nah itu kan sistem perencanaan yang direncanakan dari awal ya. Nah kemudian polanya itu adalah grid ya, jadi kotak-kotak kemudian saling terhubung. Nah ini kan memang direncanakan dari awal kota itu. Beda kalau kota itu tidak direncanakan, dia tumbuh secara natural, itu akan terlihat jalannya tidak simetris gitu kan. Nah kalau Banjarbaru kan tidak jelas di kawasan perkantoran balai kota itu. Nah kemudian selain tadi direncanakan tata ruang, juga direncanakan bangunan-bangunan penunjangnya apa di situ, bangunan-bangunan penting. Nah contohnya tadi terkait dengan menara tower air itu kan sebenarnya kelihatan jelas bagaimana kota Banjarbaru itu didesain sebagai kota modern ya. Kalau kita belajar sejarah tentang perkotaan, setiap kota itu muncul itu pasti selalu dikaitkan dengan adanya sungai, karena sungai itu adalah kebutuhan keseharian kehidupannya. Nah ini juga terjadi di Banjarbaru ya. Ketika diletakkan di Gunung Apam tadi, di Bukit Apam itu sebagai kawasan inti dari kotanya, maka di situ harus ada infrastruktur air ya. Nah buatlah tower. Ini kan sesuatu yang memang direncanakan secara sistematis gitu ya. Nah maka dia jadi saksi hidup ya, tower itu melihat wajah kota Banjarbaru dari fase awal sampai hari ini. Dan dia berdiri di puncak kan, di Gunung Apam tadi. Nah ini itu sesuatu yang menjadi saksi bisu bagaimana kota Banjarbaru ini berkembang. Nah selain itu tadi ada infrastruktur air yang pertama untuk kota, kemudian bangunan juga berpengaruh. Dan uniknya arsitektur bangunan direncanakan di awal itu, misalnya balai kota
itu direncanakan memang mengikuti arsitektur Eropa juga awalnya, tapi diadaptasi. Nah ini hebatnya, kolonial itu selain dia membangun mengikuti gaya mereka, tapi dia tetap adaptasi ya bagaimana iklim tropis di Indonesia. Nah itu banyak kita temukan tuh bagaimana kemudian arsitektur kolonial itu beradaptasi dengan kondisi iklim yang berbeda di Eropa. Ya contohnya bagaimana kemudian gaya arsitektur itu kalau di Eropa itu dia tidak punya overstack yang panjang, ya, kemudian tidak punya kanopi, kemudian bukaannya sedikit, ya, tapi ketika dia desain termasuk di Banjarbaru itu berubah, ya, jadi bukaan jendela dengan skala yang besar, ya. Nah kemudian ketebalan dinding juga tebal. Ini tujuannya apa? Oh ternyata mereka sudah belajar tentang iklim tropis, ya, diterapkanlah di arsitektur kolonialnya bahwa di Indonesia itu ada masalah termal namanya, ya, yang sepanjang tahun disinari oleh matahari, jadi tidak ada perubahan sepanjang tahun, maka dia harus menahan bagaimana kemudian konversi panas ke dalam ruangan itu dikurangi, ya. Nah termasuk juga ada tantangannya kan terkait dengan kelembapan yang tinggi. Nah tantangannya kelembapan tinggi ini dijawablah dengan bukaan-bukaan yang besar tadi. Kalau di Eropa mereka menghindari bukaan besar karena kan situ ada musim dingin, ya. Nah tapi di Indonesia dia berubah. Nah itu semua tertampilkan di bangunan-bangunan balai kota, termasuk juga di MESL, ya. Nah MESL itu kelihatan sekali bentuk tropisnya. Apa cirinya? Yang pertama bentuk atap, coba perhatian. Nah bentuk atapnya primas, ya. Kemudian overstacknya panjang, ya. Nah kemudian jendelanya banyak sekali. Nah itu untuk menerjemahkan ini, ya, menerjemahkan. Nah itu luar biasanya bahwa ada pelajaran dari itu bahwa adaptasi terhadap kondisi lingkungan itu menjadi penting ketika arsitektur itu diinikan, ya. Nah itu kan spot-spot, ya, yang menjadi kunci di Kota Banjarbaru. Tadi ada Menara Tower, Balai Kota, MESL, dan satu lagi kincir angin, ya. Nah kincir angin, komet itu, ya. Nah itu juga jejak sejarah. Nah tapi memang jejak sejarahnya kan dia bertahap, ya. Mulai dari fase awal, kemudian berkembang sampai fase akhir ini dia ada prosesnya. Nah, komet itu kan dia fase-fase setelah pasca kemerdekaan. Nah itu, ya. Jadi ini dan itu sekarang menjadi ibaratnya ingatan bagi masyarakat yang tinggal di Banjarbaru sejak lahir di Banjarbaru. Dia ingat bahwa kota Banjarbaru itu dulu dikenal adanya tadi selain di lapangan Murjani juga ada fasilitas kincir angin dan sebagainya, ya, di komet dan sebagainya. Nah itu adalah kekayaan yang menjadi ciri identitasnya kota Banjarbaru, ya, yang menjadi penting, dan ini membedakan dengan kota-kota yang lain yang ada di Kalimantan Selatan. Nah untuk memperkuat itu sebenarnya kita harus mempelajari lebih detail lagi terkait dengan arsitekturnya, karena arsitektur itu sebenarnya dia objek mati, tapi dia menceritakan tentang sejarah sebuah kota. Maka kemudian kalau arsitektur itu kalau sudah dia berusia lebih 50 tahun itu harusnya dijaga, dilestarikan, karena dia sudah memiliki banyak cerita. Nah ini harus kita pertahankan di Banjarbaru karena itu bagian daripada identitas. Nah termasuk sebenarnya pelajaran baiknya tadi tentang bagaimana arsitektur kolonial itu adalah bagaimana Banjarbaru itu harusnya punya identitas khusus, ya. Nah ini yang belum, ya, yang belum ada. Ini harusnya ditonjolkan terkait dengan bagaimana arsitekturnya. Nah tapi yang menarik juga tadi kalau ini kawasan baru, ya, di Gunung Apam, kawasan pinggiran lainnya juga ada tumbuh bersamaan. Misalnya kawasan Cempaka itu termasuk yang tua kan. Nah di kawasan yang tua ini dia tumbuh dengan gayanya sendiri. Identitas lokalnya berbeda. Kalau di sini tadi dibangun oleh kolonial, di sini oleh masyarakat lokal, ya. Nah masyarakat lokal kita di Banua itu terkenal religius. Maka kemudian yang pertama yang harus megah itu adalah tempat ibadah, ya kan. Nah masjid.
basuh, itu kan. Nah, itu sesuatu yang menarik ya. Kalau kita lihat pada perkembangannya pada masa yang sama ada dua ciri arsitektur yang berdiri dengan identitas yang berbeda gitu ya. Nah, ini bagaimana kita kemudian bisa merangkai itu semua menjadi satu kesatuan. Nah, di fase pasca kemerdekaan kemudian dimasuk di apa namanya pasca ditetapkannya kota Banjarbaru itu sebagai kota ya. Di kota Banjarbaru ini kan salah satu embrionya itu hasil dari era reformasi ya, karena ditetapkan sebagai kota itu setelah reformasi ya langsung ditetapkan. Nah, setelah fase itu kemudian berkembanglah kota Banjarbaru ini sebuah kota. Nah, memang sebuah kota itu memiliki apa? Tantangannya masing-masing ya. Nah, jadi tadi kalau di awal itu dibangun di era perbukitan, kemudian pasti di area sekitar itu ikut juga berkembang ya. Nah, di wilayah sekitar berkembang. Nah, ini kelemahan kita. Terus terang di Indonesia itu kurang rapi dalam menata
anak angkat dari anak Vanderbilt. Abahnya anak angkatnya. Jadi kan langsung gitu. Jadi beliau cerita bahwasanya ada Pak jadi pokoknya bahwasanya Banjarbaru ini kan dibagi jadi empat titik gitu ya, kawasan ketika di awal itu yang Banjarbaru 1, 2, 3, 4. Satu itu di daerah kolam renang sampai ke sampai ke pom bensin. Yang 2 itu dari sebelahnya lapangan organik rumah sakit lama. Ya, kemudian yang ketiga itu yang Skatel, kemudian 4 itu yang daerah SMK-YPK. Jadi di awal itu yang awal mula kota Banjarbaru terbentuk kayak gitu. Menariknya situ. Kemudian ketika ketemu dengan tim ahli cagar budaya di Banjarbaru, beliau cerita ya tadi ada dua kawasan yang mungkin akan berkembang, akan dijadikan cagar budaya, tapi masih diidentifikasi dulu objek-objek cagar budayanya ini. Salah satunya bangunan balai kota, kemudian di Spora Batupa, SMK SPMA, terus banyak beberapa bangunan. Kemudian di seberang kolam renang itu kan ada juga rumah-rumah yang masih limas gitu. Ciri-ciri walaupun sudah tidak sirap lagi gitu kan. Kalau dulu kayaknya sirap ya. Gitu. Mungkin bisa dikomentar ya. Nah itu kan terlihat ya, sistem zonasi itu sudah kuat di awal ya. Jadi mengelompokkan sesuai fungsi fungsi dari, kalau dalam bahasa perkotaan itu land use, tata guna lahannya ya. Jadi sesuai dengan itu ada 4 grid tadi itu. Nah di situ terlihat bahwa kota Banjarbaru ini memang dibangun, direncanakan dari tata ruangnya. Nah, itu sudah jelas mana sistem grid dan sebagainya kan. Nah, sistem grid namanya Pak. Iya, sistem grid. Nah, di sini juga tapi tetap ada hierarkinya. Ya, jadi ada 4 tadi kelompok itu ada hierarkinya. Hierarkinya di mana ya? Ya kalau bahasa kerajaan itu rumah rajanya atau tempat rajanya disitulah yang paling tinggi. Itu di mana? Di balai kota misalkan, ya. Nah, itu makanya tadi balai kota itu ada boulevard dan sebagainya. Itu kan ciri-ciri Eropa ya. Halaman luas di depannya. Nah, disinilah menariknya kota Banjarbaru ya. Makanya kita ini sebenarnya perlu sekali melestarikan bangunan-bangunan yang sudah ada di Banjarbaru karena sudah ratusan tahun usianya ya. Itu sudah ini. Kita jangan sampai ini ya kecolongan ya. Seperti rumah Vanderbilt kemarin itu dibongkar, itu sayang sekali sebenarnya. Ya, itu kan salah satu perencananya kota Banjarbaru dan ciri bangunannya juga sangat unik gitu kan. Seandainya itu sempat dimiliki oleh pemerintah, itu bisa dijadikan museum misalkan. Nah, makanya itu tadi kenapa pentingnya kita menjaga identitas. Tapi selama kita belum memiliki tadi dasarnya, itu agak kesulitan juga pemerintah. Maka itu penting untuk dimiliki ya sebagai pedoman nanti untuk memperkuat identitas kota kita. Ya, ini yang harus dibangun dulu ya. Bagaimana regulasi itu diperkuat, termasuk ketika bangunan itu berubah fungsi, yang tadi misalnya rumah-rumah tinggal, kemudian berubah kafe, arsitekturnya jangan berubah, fungsinya boleh, ya fungsinya boleh, tapi arsitekturnya jangan dirubah jadi modern dan sebagainya, sayang nanti ya. Nah itu harus ada regulasi yang mengatur. Sebenarnya bisa ya kalau dibuatkan misalnya rencana detail bangunan ya dan lingkungan. Nah di situ misalkan untuk kawasan Murjani khusus ya, di situ nanti akan diatur bagaimana setiap bangunan di situ untuk menjaga arsitektur kolonialnya. Nah bahkan kalau tadi sudah ada yang berubah, itu dikembalikan lagi ya, dikembalikan lagi kan bisa, boleh ya dikembalikan lagi. Apalagi kita kan sekarang sudah banyak tuh dokumentasi bangunan, itu bisa dikembalikan ya. Nah ini akan sangat memperkuat nanti identitas kota Banjarbaru, dan itu berbeda dengan kota-kota yang ada di Kalimantan Selatan gitu. Kalau terkait dijadikan sebagai cagar budaya menurut kan bagaimana Pak? Iya, itu memang tujuannya ke situ ya. Jadi arahnya nanti selain ada regulasi, ada lagi yang perkuat. Jadi kalau cagar budaya itu nanti per unit bangunan.
ya kalau bangunan itu memang memiliki nilai sejarah tinggi. Nah, jadi misalkan di MESL itu dulu pernah ada rapat umum tentang pembentukan apa gitu kan. Nah, itu harusnya dijadikan bangunan yang memiliki nilai sejarah. Dan itu tidak boleh dirubah ya. Nah, gitu ya. Jadi upaya pemerintah untuk melakukan cagar budaya itu sudah langkah bagus ya untuk mendokumentasikan. Saya kira di Banjarbaru sangat banyak yang perlu dibuat cagar budaya termasuk Masjid Basung tadi ya. Ya. Nah, harusnya dikembalikan kan? Harusnya dikembalikan. Nah, saya kira dokumentasinya pasti ada tuh. Nah, inilah kita kendalanya ya di Indonesia ini kadang-kadang pendokumentasian rendah ya. Nah, tapi bisa juga kalau kita tidak ada dokumentasi dalam bentuk dokumen, saatnya kita mencari jejak dari tutur kata dari masyarakat sekitar tuh, mungkin masyarakat itu masih ingat sambil disketsakan. Bawa arsitek sambil kan itu bisa gitu. Nah, itu kan bisa mengembalikan ya yang sudah punah dikembalikan lagi bisa ya. Jangankan itu Borobudur bukan ditemukan hancur kemana-mana batu itu, tapi direkonstruksi kembali jadi bentuk. Nah, tapi memang ada ilmunya kan. Nah, itu yang membedakan Masjid Basung sekarang sudah sangat modern. Iya, dia pakai material modern, beton dan keramik. Dikembalikan kayaknya bakal iya. Kalau misalnya kayak Underfield yang dirobohkan apa gimana tuh? Seharusnya bisa juga. Nah, cuma kan sekarang kepemilikannya bukan pemerintah itu rapatnya kan. Sekarang ini yang bisa dipertahankan tuh Wisma Kumala, Pak, yang seberapa. Makanya jangan sampai ini kan kita berkejaran waktu. Itu kebetulan dia sudah jadi ODCB namanya. Objek diduga cagar budaya. Jadi sudah ada SK-nya kemarin tuh. Cuma belum diputuskan sebagai objek cagar budaya. Makanya nggak dibongkar kan sama Polda berarti ya. Kan jadi rumah sakit Bayangkara. Iya. Tapi jadi masih dipertahankan bentuk bangunannya supaya tidak berubah. Itu sih yang saat ini dipertahankan. Iya. Saya kira idenya Underfield itu adalah membangun kawasan kota itu yang sesuai dengan kondisi iklimnya juga. Jadi misalkan kenapa tapaknya besar-besar, itu bukan tanpa alasan. Karena kondisi kita di Indonesia ini iklimnya tropis lembab. Jadi dibutuhkan banyak vegetasi penghijauan. Coba kita masuk ke kawasan Murjani itu kan terbuka luas, kemudian vegetasinya kan adem. Dibandingkan kita masuk ke pelosok permukiman yang baru itu padat dan sebagainya. Nah, itulah ciri sebenarnya kalau kita bisa melokalisasi ini luar biasa itu. Ya. Kalau masa kompleks sudah sempit-sempit. Sudah sempit-sempit. Nah, itu. Ya. Gantian pulang. Itu adalah kekayaan yang menjadi ciri identitasnya Kota Banjarbaru. Ya, yang menjadi penting. Dan ini membedakan dengan kota-kota yang lain yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, untuk memperkuat itu sebenarnya kita harus mempelajari lebih detail lagi terkait dengan arsitekturnya. Karena arsitektur itu sebenarnya dia objek mati, tapi dia menceritakan tentang sejarah sebuah kota. Maka kemudian kalau arsitektur itu kalau sudah dia berusia lebih 50 tahun itu harusnya dijaga, dilestarikan karena dia sudah memiliki banyak cerita. Nah, ini harus kita pertahankan di Banjarbaru karena itu bagian daripada identitas. Nah termasuk sebenarnya pelajaran baiknya tadi tentang bagaimana arsitektur kolonial itu adalah bagaimana Banjarbaru itu harusnya punya identitas khusus. Ya. Nah, ini yang belum ya. Yang belum ada, itu harusnya ditonjolkan terkait dengan bagaimana sektornya.